Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari Jemaat GP Gloria yang dikasihi oleh Tuhan. Marilah kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Segala pujian, syukur, hormat, dan kemuliaan kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan yang Engkau berikan bagi kami mendengarkan firman Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa, yang perkasa, yang ajaib, yang maha kuasa, yang tidak ada dapat disetarakan dengan Allah-Allah lainnya. Karena itu Tuhan, kami datang kepadamu, memuji, menyembahmu, dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus yang ada di dalam hati kami menerangi hati kami dan memampukan kami untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita merenungkan kebenaran firman Tuhan dari kitab Bilangan pasal 11. Mari kita membuka Alkitab kita. Bilangan pasal 11 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-23. Tuhan berjanji memberi daging. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang pre, bawang merah, dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Adapun mana itu seperti kutumbar dan kelihatannya seperti damar berdolar. Bangsa itu berlari kian kemari untuk memungutnya, lalu menggilingnya dengan batu kilangan atau menumbuknya dalam lumpang. Mereka memasaknya dalam periuk dan membuatnya menjadi roti bundar. Rasanya seperti rasa pangganan yang digoreng. Dan apabila embun turun di tempat perkemahan pada waktu malam, maka turunlah juga mana di situ. Ketika Musa mendengar bangsa itu, yaitu orang-orang dari setiap kaum menangis di depan pintu kemahnya, bangkitlah murka Tuhan dengan sangat, dan hal itu dipandang jahat oleh Musa. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, mengapa kau perlakukan hambamu ini dengan buruk, dan mengapa aku tidak mendapat kasih karunia di matamu, sehingga engkau membebankan kepadaku tanggung jawab atas seluruh bangsa ini? Akukah yang mengandung seluruh bangsa ini? Atau akukah yang melahirkannya sehingga engkau berkata kepadaku, pangkulah dia seperti pak pengasuh, memangku anak yang menyusu, berjalan ke tanah yang kau janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangnya? Dari manakah aku mengambil daging untuk diberikan kepada seluruh bangsa ini? Sebab mereka menangis kepadaku dengan berkata, berilah kami daging untuk dimakan. Aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini, sebab terlalu berat bagiku. Jika engkau berlaku demikian kepadaku, sebaiknya engkau membunuh aku saja, jika aku mendapat kasih karunia di matamu, supaya aku tidak harus melihat celakaku. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, kumpulkanlah di hadapanku dari antara para tua-tua Israel 70 orang yang kau ketahui menjadi tua-tua bangsa dan pengatur pasukannya. Kemudian bawalah mereka ke kemah pertemuan, supaya mereka berdiri di sana bersama-sama dengan engkau. Maka aku akan turun dan berbicara dengan engkau di sana. Lalu sebagian dari roh yang hinggap padamu itu akan kuambil dan kutaruh atas mereka. Maka mereka bersama-sama dengan engkau akan memikul tanggung jawab atas bangsa itu. Jadi tidak usah lagi engkau seorang diri memikulnya. Tetapi kepada bangsa itu haruslah kau katakan, kuduskanlah dirimu untuk besok. Maka kamu akan makan daging, sebab kamu telah menangis di hadapan Tuhan dengan berkata, siapakah yang akan memberi kami makan daging? Begitu baik keadaan kita di Mesir, bukan? Tuhan akan memberi kamu daging untuk dimakan. Bukan hanya 1 hari kamu akan memakannya, bukan 2 hari, bukan 5 hari, bukan 10 hari, bukan 20 hari. Tetapi genap sebulan lamanya sampai keluar dari dalam hidungmu, dan sampai kamu muak karena kamu telah menolak Tuhan yang ada di tengah-tengah kamu, dan menangis di hadapannya dengan berkata,
untuk apakah kita keluar dari Mesir? Tetapi kata Musa, bangsa yang ada bersamaku ini berjumlah 600.000 orang berjalan kaki. Namun engkau berfirman, daging akan kuberikan kepada mereka, dan genap sebulan lamanya mereka akan memakannya. Dapatkah sekian banyak kambing domba dan lebih lembu sapi disembeli bagi mereka, sehingga mereka mendapat cukup? Atau dapatkah ditangkap segala ikan di laut bagi mereka, sehingga mereka mendapat cukup? Tetapi Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firman-Ku terjadi kepadamu atau tidak. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, kita Bilangan pasal 11 ayat yang keempat sampai 23 mengingatkan kepada kita dengan satu tema, jangan meragukan kuasa Tuhan. Jangan pernah meragukan kuasa Tuhan. Namun sejujurnya dalam perjalanan hidup kita, saya mau bertanya, pernahkah kita meragukan dan tidak percaya kepada kuasa Tuhan? Karena beratnya penderitaan, tekanan dan pergumulan, kita mulai bertanya, sanggupkah Tuhan menolong dan melepaskanku dari penderitaan, sakit penyakit yang kualami, dari penderitaan di mana keturunan belum juga kumiliki, dari penderitaan di mana pekerjaanku hilang, dan situasi ekonomi yang sulit seperti ini, dan berbagai macam lagi penderitaan dan tekanan. Sanggupkah Tuhan yang Maha Kuasa itu menolong aku? Apalagi pergumulan itu bukan saja terasa berat untuk kita alami, tetapi terlalu lama untuk kita pikul dan kita alami. Kita mulai bertanya, di mana kuasa-Mu Tuhan? Engkau dalam firman-Mu yang berkata tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau pencipta langit dan bumi yang menjadikan dari tidak ada menjadi ada. Dan sering kita bertanya, sanggupkah? Mungkinkah? Kita sering dan mungkin sampai hari ini selalu membaca Alkitab. Kita melihat, mendengar Tuhan mencelikan mata yang buta. Tuhan menyembuhkan orang yang lumpuh, bisa berjalan. Bahkan air menjadi anggur. Dan banyak lagi tanda-tanda mujizat yang kita dengar dan kita baca di dalam Alkitab. Tetapi keraguan-keraguan itu masih aja selalu ada. Itu karena apa? Itu karena kita tidak meyakini bahwa Dia Allah yang Maha Kuasa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Allah tidak perlu kita ragukan. Kuasanya tidak perlu kita ragukan. Karena Dia yang berfirman, berjanji, dan Dia Allah yang menepati. Dia Allah yang Maha Kuasa, Dia Allah yang ajaib, dan Dia Allah yang penuh kasih, yang memperhatikan setiap pergumulan hidup kita. Kita akan melihat nanti bagaimana Allah yang Maha Kuasa itu menjawab setiap keluhan, keinginan, kebutuhan dari umatnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita mau belajar bagaimana sikap kita sebagai anak Tuhan, orang Kristen, untuk kita tidak meragukan kuasa Tuhan. Yang pertama, bagaimana caranya supaya kita tidak meragukan kuasa Tuhan? Yang pertama, jangan tergoda, jangan terhasut, sanggup menahan diri dan menyatakan diri kita sebagai anak Tuhan yang tidak tergoda dengan hasutan, dosa dan kejahatan. Mari kita perhatikan dari kitab Bilangan pasal 11 ayat yang keempat. Dikatakan di situ, orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang Israel pun menangislah dan berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai umat Israel, mereka adalah umat pilihan Tuhan.
yang dibawa Tuhan keluar dari perbudakan Mesir dan masuk ke tanah perjanjian. Ya, di tengah-tengah barisan umat Israel itu ada orang-orang asing, ada orang-orang luar yang bukan keturunan Yahudi, yang bukan bangsa Israel, tetapi bersama-sama masuk dalam barisan Israel untuk ke tanah perjanjian. Bapak Ibu bisa melihat itu dalam kitab Keluaran pasal 12 ayat 38a. Dikatakan demikian, juga banyak orang dari berbagai bangsa turut dengan mereka. Jadi orang-orang bajingan itu adalah orang-orang luar, orang-orang asing yang melihat perbuatan Tuhan yang luar biasa bagi Israel, keluar dari tanah Mesir, dan mereka ikut bersama-sama dengan barisan Israel. Nah, orang-orang bajingan ini, mereka kerasukan nafsu rakus, ya. Mereka ada di tengah-tengah bangsa itu, dan mereka memprovokasi, menghasut, ya, mengajak untuk umat Israel ikut. Dan nanti akhirnya kita akan melihat bagaimana sehingga bangsa ini menangis di hadapan Tuhan, sama menginginkan makanan yang tidak ada, yaitu daging. Seharusnya bangsa Israel, bangsa umat pilihan Allah, ketika mereka berhadapan dan bertemu dengan orang-orang asing yang ada di tengah-tengah mereka, dan mereka kemasukan nafsu. Bapak Ibu tahu nafsu rakus itu adalah keinginan, ya, kemauan yang tidak dapat dikendali. Mau, ingin dan ingin, tidak pernah puas. Seharusnya ketika mereka melihat orang-orang bajingan itu sedang kemasukan nafsu, harusnya mereka tidak tergoda dengan itu, tidak ikut-ikutan dengan itu, menolak. Tetapi sayangnya ketika mereka melihat orang-orang bajingan itu, mereka jadi terikut, terprovokasi, terhasut. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai umat pilihan Tuhan, seharusnya mereka tahu mana yang benar, mana yang tidak, mana yang patut dilakukan, mana yang tidak perlu dilakukan. Seharusnya mereka bersyukur untuk apa yang Tuhan sudah berikan bagi mereka, yaitu makanan mana yang Tuhan sediakan bagi mereka. Itu sebagai ucapan syukur mereka, dan mereka menikmati itu. Tetapi sayangnya sebagai umat pilihan Allah, mereka tidak menghargai itu, dan mereka terhasut dengan apa yang dilakukan oleh orang bajingan, kemasukan nafsu rakus. Sehingga nanti kita akan melihat, karena mereka juga ikut-ikutan, akhirnya mereka menjadi umat pilihan Allah yang menolak kehadiran Tuhan dalam hidup mereka. Bapak Ibu yang saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah di tengah-tengah dunia ini kita juga menjumpai orang-orang yang tidak mengasihi Tuhan, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, yang juga mungkin menghasut kita untuk kita mendapatkan jabatan, untuk kita mendapatkan nama baik, untuk kita mendapatkan kehormatan, kemewahan, dan menghasut kita untuk melakukan jalan-jalan yang tidak sesuai dengan keinginan Tuhan. Tetapi kita mau berkata bahwa tidak untuk dosa dan ya untuk kebenaran. Dan kita tidak menghalalkan hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Kita akan diperhadapkan dan mungkin sedang diperhadapkan dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan yang menghasut kita. Tapi kita belajar dari peristiwa ini, kita belajar supaya kita tidak terhasut, tidak tergoda, dan tidak terikut-ikut dengan orang-orang yang melakukan hal yang tidak benar. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, nafsu itu, sekali lagi saya katakan, nafsu itu adalah keinginan yang tidak terkendali, yang tidak pernah puas, dan selalu mau, ingin. Dan nafsu itulah yang membuat kita jauh dan meninggalkan Tuhan. Karena nafsu itu, kita akan menghalalkan semua cara untuk mencapai keinginan-keinginan kita. Ada satu legenda, cerita, ya,
tentang legenda yang menunjukkan seseorang yang ingin kaya. Ceritanya adalah seseorang yang ingin menjadi kaya, lalu dia berteriak kepada dewanya. Namanya Midas. Dia berteriak kepada dewanya, dia katakan, "Oh dewa, aku ingin menjadi orang kaya. Aku ingin memiliki harta yang banyak. Aku sudah bosan dengan hidup seperti ini saja." Lalu dewanya tersenyum dan mengabulkan permintaan Midas. Dewa katakan, "Setiap apa yang engkau sentuh itu akan menjadi emas." Wah, Midas sangat senang sekali. Dia mulai menyentuh kayu, kayu itu menjadi emas. Dia mulai menyentuh besi, besi itu menjadi emas. Setiap barang atau benda yang dia sentuh pasti jadi emas. Oh, Midas sangat senang. Dan akhirnya hasrat untuk menginginkan lebih banyak lagi harta emas itu ada dalam hati dan pikirannya. Sehingga dia sentuh ini, sentuh itu, sehingga semua menjadi emas. Kemudian Midas pulang ke rumah dan dia merasa lapar. Dia minta pelayannya menyiapkan makanan, minuman, sajian makanan. Kemudian pelayannya menyiapkan di meja makan dan Midas mulai ingin memakan makanan yang sudah disediakan. Dia mulai dengan menyentuh nasi. Ketika dia menyentuh nasi itu berubah menjadi emas. Wah, Midas terkejut sekali. Lalu dia coba menyentuh daging. Ketika dia menyentuh daging itu menjadi emas. Mana mungkin emas bisa dimakan? Waduh, bagaimana ini? Dia coba lagi, dia sentuh anggur jadi emas. Dia sentuh air jadi emas. Semua makanan yang disajikan oleh pelayan semua menjadi emas. Dan akhirnya apa? Midas kelaparan dan dia tidak bisa makan karena sudah menjadi emas. Lalu Midas menangis di hadapan dewa. "Oh dewa, ampuni aku. Aku tidak bisa makan karena semua yang kusentuh menjadi emas. Sekarang aku kelaparan. Kembalikanlah seperti sedia kala lagi. Bagiku tidak penting ada emas karena aku tidak bisa memakannya." Bapak ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak keinginan kita. Ingin ini, ingin itu, tidak masalah. Tapi jangan tidak terkendali. Dan akhirnya apa? Membuat kita jauh daripada Tuhan. Dan yang kita mau pelajari bagian yang pertama. Ketika keinginan itu muncul, dan kita harus menghalalkan cara yang salah, seharusnya kita berkata tidak untuk itu. Janganlah kita dihasut oleh orang-orang dunia ini. Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, bahkan orang-orang yang menarik kita daripada Tuhan. Seharusnya kita tinggalkan dan kita bersyukur untuk apa yang Tuhan berikan. Sayangnya bangsa Israel terhasut, tergoda, terprovokasi, dan mereka melakukan itu. Nanti Bapak Ibu melihat di ayat selanjutnya, di pasal yang ke-11, di ayat selanjutnya itu, ya, ketika Tuhan mengirimkan daging bagi mereka, wah, nafsu rakus mereka menjadi-jadi. Yang harusnya takarannya sekian, mereka kumpulkan lebih dari takaran yang Tuhan perintahkan bagi mereka. Sampai Tuhan katakan apa? Muak dan makanan daging itu keluar dari hidung mereka. Karena apa? Karena mereka sudah terhasut dan hidup dalam nafsu kerakusan. Mari kita belajar poin yang pertama. Kalau kita tidak meragukan kuasa Tuhan, maka kita tidak terhasut oleh keinginan-keinginan dunia dan tidak terhasut dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Seharusnya kitalah yang membawa mereka mengenal Tuhan, bukan kita yang dibawa mereka untuk jauh daripada Tuhan. Mari kita periksa diri kita. Di tengah-tengah situasi yang sulit seperti ini, adakah banyak tawaran-tawaran yang menggiurkan, yang membuat kita berhasil tapi kita meninggalkan Tuhan? Saya mau berkata, katakan tidak untuk itu dan kembalilah kepada Tuhan. Karena Tuhan
yang maha kuasa menjamin hidup kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Yang kedua kita belajar supaya kita tidak meragukan kuasa Tuhan. Kalau tadi yang pertama kita memiliki prinsip ya di atas ya, tidak di atas tidak terhasut, ya, tidak terprovokasi. Yang kedua, kita hidup selalu fokus, ingat kepada Tuhan. Fokus kita bukan diri kita sendiri, keinginan kita, tapi fokus kita adalah kepada Tuhan. Mari kita perhatikan. Kalau Bapak Ibu lihat selanjutnya, ya, ketika mereka menangis, lalu mereka berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Lalu di ayat yang kelima, kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir. Tadi mereka berkata, siapa yang akan memberikan kita daging? Lalu selanjutnya mereka berkata, kita teringat akan makanan-makanan yang ada di Mesir. Bapak Ibu, seharusnya mereka tidak bertanya, siapa yang akan memberikan kita makan daging? Seharusnya mereka tidak hanya mengingat masa-masa lalu akan kesenangan hidup di Mesir menurut mereka. Tapi nanti kita melihat, betulkah mereka senang di Mesir? Sebagai orang-orang yang tidak meragukan kuasa Tuhan, bukan hanya berpikir dan berfokus kepada keinginan, keseleraan, nafsu dunia ini dan segala hal-hal yang menurut hidup kita itu menggiurkan, tetapi seharusnya fokus kita hanyalah kepada Tuhan. Pada waktu ada pergumulan, pada waktu ada permasalahan yang begitu berat menekan, pada waktu ada orang-orang yang menghasut kita untuk menggoda kita jatuh dalam dosa, maka yang kita ingat adalah Tuhan, bukan kesenangan, bukan keinginan diri kita sendiri. Siapa yang akan memberi kita makan daging? Apakah mereka lupa siapa yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir, masuk dalam perjalanan ke tanah perjanjian? Siapakah yang membawa mereka bebas dari bangsa Mesir, yang membelah laut Teberau untuk mereka bisa keluar dari jajahan bangsa Mesir sehingga mereka selamat? Siapakah yang memberi mereka makan mana? Siapakah yang memberi mereka makan burung puyuh? Siapakah yang menjaga mereka dengan tiang awan dan tiang api? Siapa? Apakah mereka melupakan ada pribadi Tuhan yang bersama-sama dengan mereka, yang mereka ingat dan yang mereka tahu hanya makanan-makanan dan kesenangan-kesenangan? Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ciri-ciri orang yang meragukan Tuhan adalah orang-orang yang egois, hanya mementingkan diri sendiri dan selera kemauannya, tanpa dia mengingat kebaikan Tuhan. Mari kita belajar ketika kita mengalami beban-beban hidup yang begitu berat, fokuskan diri kita kepada Tuhan. Ingatlah bahwa kita memiliki Tuhan. Seakan-akan mereka lupa bahwa ada Tuhan yang bersama-sama dengan mereka. Ada perlindungan Tuhan yang menaungi mereka. Siapakah? Dan itu bukan hanya bangsa Israel yang berkata demikian, ya, Bapak Ibu yang saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Musa pun berkata demikian. Siapakah yang akan memberi daging bagi bangsa ini? Sungguh sangat menyedihkan. Oleh karena itu, penderitaan tidak membuat kita lupa akan Tuhan. Seharusnya penderitaan, kesenangan membuat kita ingat kepada Tuhan. Maka ada satu pujian yang mengatakan, ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya dan anugerah-Nya, selamatkanku. Ya, dan selanjutnya, ingat Tuhan. Ingat Tuhan waktu susah, ingat Tuhan waktu senang, ingat Tuhan dalam suka, ingat Tuhan dalam duka. Bukanlah hanya mementingkan kesenangan dan kemauan kita. Inilah sikap orang yang tidak meragukan Tuhan. Selalu fokus hatinya, hidupnya kepada Tuhan, bukan kepada kesenangannya, bukan kepada masa lalunya yang penuh dengan kejahatan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Musa sebagai pemimpin rohani pun
jatuh dalam keraguan. Kalau kita memperhatikan di ayat 13, dia katakan apa? Dari manakah aku mengambil daging untuk diberikan kepada seluruh bangsa ini? Dari mana? Padahal dia sedang berhadapan dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Tapi dia bertanya, dari mana? Bangsa Israel pun berkata, dari mana? Kita teringat. Saya menggarisbawahi kata di ayat yang kelima, kita teringat kepada ikan. Mengapa mereka tidak teringat kepada Tuhan? Mengapa mereka tidak teringat kepada Allah Yahweh yang memelihara hidup mereka? Sungguh sangat menyedihkan. Mereka hanya teringat dengan selera dan keinginan mereka di masa lalu. Kita belajar dengan firman Tuhan pada pagi hari ini. Ingatlah Tuhan, ingatlah kebaikannya, ingatlah kasihnya, ingatlah kemurahannya, ingatlah dia pribadi yang baik, yang selalu ada bersama dengan kita. Dia sanggup untuk menolong kita. Jangan lupakan Tuhan, tetapi selalu ingat dan fokus kepada Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya, sikap orang yang tidak meragukan Tuhan adalah orang yang selalu bersyukur, bukan bersungut-sungut. Selalu bersyukur. Mari kita perhatikan di ayat yang ke-5. Tetapi sekarang kita kurus kering. Tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Wow, kita kurus kering. Tidak ada sesuatu apapun. Mereka terlalu, kalau bahasa sekarang gaulnya terlalu alay ya. Bualan-bualan mereka itu terlalu berlebihan. Mari kita perhatikan, apakah benar mereka menikmati hidup yang nyaman di Mesir? Bapak ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau kehidupan nyaman sebagai seorang budak di Mesir, hidup mereka nyaman, pastilah mereka tidak berteriak berseru kepada Tuhan, keluarkan kami dari Mesir Tuhan. Ya. Coba kita membuka dari Keluaran pasal 1 ayat 13 sampai 14. Dikatakan demikian, lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata dan berbagai pekerjaan di padang. Ya, segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Tidak ada hidup mereka nyaman, bahkan tidak ada hidup yang gratis di Mesir. Mereka harus bekerja keras. Mereka diperbudak untuk bekerja, ya, mengerjakan tanah liat dan batu bata dan berbagai pekerjaan-pekerjaan yang kejam yang dipaksakan kepada mereka. Jadi mereka makan bukan dengan makan karena gratis, tidak. Mereka harus membayarnya dengan tenaga mereka. Mereka katakan mereka enak di sana, nyaman. Apakah seorang budak makan ikan, seorang budak makan bawang pre, makan semangka, makan sayur-sayuran dan lain sebagainya yang bergizi? Bahkan di dalam Keluaran 2 ayat 23, mereka berseru-seru kepada Tuhan sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Tuhan Allah. Tidak mungkin hidup sebagai budak, makan yang enak, hidup yang nyaman. Kalau memang begitu, semua orang pasti mau jadi budak. Mereka membual, mereka berbohong. Kehidupan mereka sangat baik. Namun begitu mereka berteriak dan berseru kepada Tuhan karena pahitnya hidup sebagai budak di tanah Mesir, Tuhan Allah melepaskan mereka. Bapak ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi mereka tidak tahu bersyukur, tidak tahu berterima kasih. Kalau kita melihat di pasal yang ke-11, ayat yang pertama sampai dengan ayat ketiga, Tuhan marahkan kepada mereka, Tuhan murka kepada mereka. Karena apa? Karena mereka apa? Karena mereka bersungut-sungut.
Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Jadi kebiasaan hidup bangsa Israel ini adalah kebiasaan bersungut-sungut. Dan hati-hati, kebiasaan bersungut-sungut itu akan menularkan kepada orang lain. Buktinya apa? Ketika mereka menangis meratapi hidup mereka karena mereka tidak makan daging, mereka bersungut-sungut di depan Musa. Dan akhirnya apa? Pemimpin rohani ini pun bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Kita bisa melihat nanti, Bapak Ibu bisa baca di rumah sungut-sungutnya Musa itu. Mulai dari ayat 11, ayat ke-12, 13, 14 dan selanjutnya. Penyakit bersungut-sungut dapat kita tularkan kepada orang lain. Dan akhirnya apa? Orang lain itu pun bersungut-sungut dan tidak mengasihi Tuhan. Seharusnya bangsa Israel menolong pemimpin mereka dengan cara tidak bersungut-sungut. Seharusnya mereka berdoa meminta kepada Tuhan. Seharusnya mereka menolong pemimpin mereka. Siapa pemimpin kita di dalam gereja? Gembala. Siapa pemimpin kita di dalam rumah? Suami dan lain sebagainya. Kalau kita terus bersungut-sungut dari pagi bersungut, dari siang bersungut, dari malam bersungut, besok lagi bersungut, pastinya itu akan menularkan dosa bersungut juga kepada pemimpin kita. Harusnya apa yang kita lakukan? Belajar berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Mari kita tolong pemimpin-pemimpin rohani kita dengan kita hidup di dalam doa, dalam syukur, bukan dalam sungut-sungut. Celakanya bangsa Israel ini, kebiasaannya bersungut-sungut. Mulai di tanah Mesir, keluar dari tanah Mesir, dalam perjalanan di Mesir, sungut. Bagaimana kita dengan hidup kita? Seringkali kita juga sama seperti bangsa Israel yang taunya bersungut-sungut, marah-marah, bahkan menolak Tuhan. Ya, sering sekali kita dikasih hujan, kita bersungut-sungut, dikasih panas, kita bersungut-sungut, ya. Gak pernah kita bersyukur. Ada siang dengan matahari yang terik, kita bersungut-sungut, aduh panasnya, ya gitu kan. Ada hujan, kita bersungut-sungut, aduh hujan lagi, dingin, pakaian gak kering, dan lain-lain. Ya. Ada tempat ibadah, kita bersungut, kenapa seperti ini, kenapa seperti itu. Ada pemimpin, kenapa pemimpin seperti ini seperti itu. Kenapa? Wah, mari kita belajar hari ini berhenti bersungut-sungut. Tetapi kita belajar mensyukuri apa yang Tuhan berikan hari ini yang ada pada kita. Seperti apapun, mungkin tidak seperti selera kita, mungkin juga tidak seperti keinginan kita yang Tuhan berikan. Tapi Tuhan mau mengajarkan melalui bangsa Israel ini, nikmati apa yang Tuhan berikan, syukuri apa yang Tuhan berikan. Kalau Tuhan memberikan mana untuk bangsa Israel, itu karena Tuhan mengasihi bangsa ini. Dan mana itu turun dari surga untuk bangsa Israel nikmati. Mana itu tidak pernah habis dan selalu ada tersedia untuk bangsa ini. Ya. Mana itu adalah makanan yang bentuknya seperti ketumbar halus, berwarna putih, diolah menjadi roti. Bahkan dalam Keluaran pasal 16 dikatakan rasanya seperti kue madu. Tetapi memang yang mereka nikmati hanya mana. Meskipun itu yang mereka bisa nikmati sebagai tanda Tuhan mengasihi mereka agar tidak kelaparan, harusnya mereka belajar mensyukuri itu. Bukan menggerutu atau bersungut-sungut. Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan kasihi, menolak pemberian Tuhan dengan bersungut-sungut itu menandakan kita meragukan kuasa Tuhan. Orang yang bersungut-sungut selalu akan melihat sesuatu yang buruk, negatif, tidak pernah positif. Orang yang selalu bersungut-sungut tidak pernah merasa cukup. Bahkan sampai kepada tidak tahu mana keinginan dan kebutuhan. Mari kita belajar firman Tuhan hari ini.
Segala peristiwa dan apa yang kita alami harus kita syukuri. Satu kesaksian yang saya baca, dan ini nyata dalam kehidupan seorang ibu dan anak-anaknya. Tahun 1998 itu terjadi kerusuhan. Bulan Mei 1998. Seorang ibu ini mengundang pendetanya untuk mengadakan syukuran. Pendeta ini mengira ibu ini mengadakan syukuran bersama anak-anaknya karena ibu ini tidak mengalami kerusuhan, penjarahan atau bencana begitu. Tetapi bukan itu yang terjadi. Malah ibu ini mengalami bencana. Di dalam kerusuhan itu, api membakar rumah dan segala usaha, mobilnya, rumahnya, segala pakaiannya, semuanya terbakar dan tidak ada yang tersisa. Pendeta ini kaget sekali, tetapi ibu ini bersyukur karena Tuhan masih mengizinkan dia untuk memiliki rumah meskipun kecil dari bantuan keluarga saudaranya. Diberikan uang untuk membelikan rumah kecil dan terpencil di daerah Jawa. Di situ dia katakan kepada pendetanya, "Saya bersyukur Pak Pendeta. Sekalipun semua harta benda saya, kekayaan saya, usaha saya, toko saya habis lenyap dimakan oleh api. Tetapi saya bersyukur di sini saya melihat perbuatan Tuhan yang besar melalui keluarga saudara saya. Mereka memperhatikan saya. Yang selama ini hubungan komunikasi kami tidak baik dan tidak sering, tetapi melalui peristiwa ini keluarga saya memperhatikan saya. Yang kedua, melalui peristiwa ini saya bersama dengan anak-anak saya memiliki komunikasi yang baik. Kami semakin erat, kami semakin dekat. Selama ini kami tidak erat. Kami tidak punya waktu untuk berkomunikasi. Tetapi peristiwa ini membawa saya bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan masih memperhatikan saya dengan ikatan kasih yang semakin erat antara saya dengan anak-anak saya. Luar biasa. Mari kita melihat hidup kita. Apakah kita mensyukuri segala peristiwa yang terjadi? Apakah kita mensyukuri penyakit yang kita alami dan berkata terima kasih Tuhan karena ada sesuatu yang baik Tuhan izinkan? Mensyukuri ketika kita harus di PHK, lalu kita melihat ada kebaikan Tuhan yang menyediakan berkat-Nya dalam kehidupan kita dan keluarga kita. Apakah kita juga mensyukuri kalau kita harus makan, hanya makan dengan sayur, atau makan dengan Indomie sekalipun, atau makan dengan telur sekalipun? Apakah kita mensyukuri itu? Ada banyak hal-hal baik yang Tuhan izinkan di tengah-tengah masalah dan pergumulan. Bukankah Tuhan berkata, segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi kita umat yang percaya kepada Dia. Sayang sekali banyak orang di tengah kemewahan, kemegahan, dan segala fasilitas yang ada, mereka melupakan Tuhan dan tidak tahu bersyukur. Masih merasa kurang, dan kurang. Tetapi mari kita anak-anak Tuhan, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, penderitaan seberat apapun, air mata yang mengalir terus dari mata kita, ya, kita mensyukuri itu karena Tuhan tidak meninggalkan kita. Kita ada dan kita hidup hari ini pun dengan berbagai pergumulan, kita harus mensyukuri bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, Paulus katakan dalam kitab 1 Tesalonika 5 ayat 18, dia katakan apa? Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus. Dalam segala hal, suka, susah, dan senang, duka dan senang,
kita harus mengucap syukur. Bahkan dalam Efesus pasal 5 ayat 20 katakan, ucaplah syukur senantiasa setiap waktu, ya, atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dalam segala hal, dalam setiap waktu, ya, sepanjang saat. Selama nafas ini berhembus, kita mengucap syukur untuk apa yang Tuhan berikan. Jangan seperti bangsa Israel, membual, berbohong, bersungut-sungut, dan tidak tahu berterima kasih. Pastikan hari ini yang keluar dari hati kita, dari mulut bibir kita adalah ucapan syukur, bukan sungut-sungut. Yang keempat, sikap hidup orang yang tidak meragukan Tuhan adalah tidak cepat putus asa. Kita perhatikan di ayat yang ke-14. Setelah bangsa Israel itu meratap, bersungut-sungut di hadapan Musa, dan Tuhan marah kepada Musa. Bahkan Musa menganggap bahwa Tuhan marah itu adalah jahat. Dan kemudian dia bersungut-sungut, dia katakan, aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini, sebab terlalu berat bagiku. Jika engkau berlaku demikian kepadaku, sebaiknya engkau membunuh aku saja, jika aku mendapat kasih karunia di matamu, supaya aku tidak harus melihat celakaku. Bapak Ibu, sampai di titik keputusasaan oleh karena bangsa Israel bersungut-sungut di hadapan Musa. Dan dia menyerah, dia katakan apa? Bunuh saja aku. Bunuh saja aku. Artinya lebih baik aku mati daripada aku harus berhadapan memimpin bangsa Israel yang kau pilih ini. Bunuh saja aku. Bukankah sering sekali perkataan-perkataan ini keluar dari orang-orang yang putus asa? Lebih baik aku mati saja daripada aku harus menghadapi masalah ini. Lebih baik aku mati. Bunuh saja aku. Itulah kata Musa. Pemimpin yang hebat, yang berhati lembut ini, dia tetap manusia biasa. Karena itu saya katakan tadi, kita perlu menolong pemimpin kita. Sehebat apapun dia, sepintar apapun dia membutuhkan orang di sekitarnya yang takut Tuhan untuk menopang dia. Tetapi sayangnya bangsa Israel tidak menopang Musa. Dan dia sampai pada titik di mana dia sudah menyerah di hadapan Tuhan. Aku sendiri. Seakan-akan dia berpikir bahwa hidup di dunia ini hanya ada dia. Dan beban itu hanya dia saja yang memiliki. Aku sendiri. Kan sering sekali kita juga begitu. Hanya aku saja. Aku saja yang menderita. Aku saja yang dibebani. Aku saja yang menanggung ini. Aku gak sanggup. Orang lain tidak peduli denganku. Bukankah kata-kata itu juga sering kita lontarkan ketika kita mengalami putus asa? Aku sendiri. Tidak ada yang lain peduli. Kan begitu kan? Sehingga Tuhan meminta kepada Musa untuk memilih tua-tua, ya, di mana mereka juga yang akan menjadi penopang, membantu Musa nantinya memimpin bangsa ini. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita tidak sendiri. Saya tidak sendiri. Pak Gembala tidak sendiri. Bapak Ibu tidak sendiri. Kita ada bersama dengan Tuhan. Kita ada bersama dengan Tuhan. Tuhan ada bersama dengan kita. Dia memegang kita. Dia menopang kita. Dia menguatkan hati kita melalui firman-Nya. Jadi jangan menganggap hidup ini sendiri. Hanya aku yang susah. Yang lainnya senang-senang. Sebagai pemimpin jangan menganggap bahwa hanya sendiri melakukan tugas. Tidak. Ada Tuhan. Kita berhadapan dengan Tuhan. Tuhan yang pilih kita. Tuhan bertanggung jawab untuk menolong kita. Tuhan bertanggung jawab memperlengkapi kita. Dan Musa melupakan itu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, janganlah kita cepat berputus asa. Tuhan mengajarkan ini juga kepada saya. Janganlah cepat berputus asa. Karena Allah yang memilih saya
memilih Bapak Ibu masuk dalam pekerjaan Tuhan adalah Allah yang bertanggung jawab, yang akan menolong, yang akan memperlengkapi, yang akan menyediakan, yang akan melindungi dari segala hal dalam perjalanan pelayanan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita belajar dari Musa, pemimpin rohani, bahwa keputusasaan tidak akan menyelesaikan masalah. Bahwa keinginan untuk mati tidak menyelesaikan masalah. Maka sangat disayangkan sekali kalau orang Kristen dengan menyelesaikan masalah itu mati bunuh diri. Wah, sangat dikasihani. Karena jalan mati bunuh diri, mati itu tidak jalan keluar menyelesaikan masalah. Jalan keluar menyelesaikan masalah adalah panggil dan teriak, berseru kepada Tuhan. Mohon pertolongan Tuhan. Beban berat bukan harusnya membuat kita kecewa, stres dan putus asa. Melainkan beban berat pergumulan itu membuat kita berserah kepada Tuhan, mencari Tuhan, dan berseru kepada Tuhan. Inilah yang harus kita lakukan. Kalau kita sedang menderita dengan pergumulan yang berat, kita harus semakin berseru, berteriak, berdoa, cari Tuhan. Itu yang harus kita lakukan. Dan selanjutnya, yang terakhir, sikap hidup orang yang tidak meragukan Tuhan adalah hiduplah dalam kekudusan. Mari kita perhatikan ayat ke-18. Tetapi kepada bangsa itu haruslah kau katakan, kuduskanlah dirimu untuk besok, maka kamu akan makan daging, sebab kamu telah menangis di hadapan Tuhan. Bagi Tuhan, sungut-sungutnya bangsa Israel itu adalah dosa. Karena dengan bersungut-sungut mereka tidak percaya dan menolak kebaikan Tuhan. Maka Tuhan katakan kepada Musa, sampaikan ini kepada bangsa Israel. Mereka harus menguduskan diri mereka. Kita menginginkan berkat, tapi kita tidak mau hidup dalam kekudusan dan kesucian. Tuhan menginginkan kita mendapatkan berkat itu dengan hidup dalam kekudusan dan kesucian. Kalau kita masih hidup dalam dosa, maka Tuhan menginginkan kita apa? Bertobat, menyesali diri kita, dan kembali kepada Tuhan. Kalau hari ini kita masih terus bersungut-sungut, Tuhan ingin kita kembali kepada Tuhan, percaya dan berserah kepadanya. Jangan kita hanya menginginkan berkat, tapi kita tidak memperhatikan jiwa kita yang penuh dengan dosa yang harus dibaharui. Saya katakan setan, iblis juga bisa kasih kelimpahan, tapi jiwa kita mati. Tuhan memberikan kita berkat, tetapi jiwa kita diselamatkan. Dan berkat diberikan menuntut kesucian dan kehidupan kita. Kalau kita hidup dalam dosa, menikmati dengan kemegahan dan kegemilangan, tapi karena hasil dosa, pasti tidak menyelamatkan hidup kita. Karena itu Tuhan ingatkan, untuk kita menerima berkat dari Tuhan, hanyalah ketika kita hidup kudus dan suci. Kalau kita menikmati berkat bukannya dari Tuhan, tapi hidup dalam dosa, maka itu akan dirampas, dan kita tidak bisa menikmati itu. Ada banyak orang-orang Kristen yang kami layani mengalami hal seperti ini. Banyak kelimpahan, ya, banyak kegemilangan, tapi bukannya datangnya dari Tuhan. Akhirnya apa?
Ada orang sering bilang begini, uang setan dimakan hantu. Nggak dinikmati. Yang datang apa? Sakit, penyakit. Yang datang apa? Kesusahan, padahal bergemilang dengan segala kemewahan. Tapi nggak dinikmati karena datangnya dari siapa? Dari setan. Dari iblis, dari kejahatan. Mari kita belajar firman Tuhan ini. Sebelum Tuhan memberkati mereka, menyediakan daging, Tuhan katakan, kuduskanlah. Karena mereka telah menangis bersungut-sungut di hadapanku. Mereka menolak aku dan tidak percaya kepadaku. Hiduplah dalam kekudusan sambil kita menantikan berkat yang Tuhan berikan. Hiduplah dalam kesucian. Hiduplah dalam pertobatan. Tinggalkanlah segala dosa. Untuk kau meraih berkat itu, tinggalkan segala dosa. Supaya berkat yang datang daripada Tuhan itu benar-benar kita nikmati. Berkat yang datang daripada Tuhan itu benar-benar menyegarkan hidup kita, bukan sebagai kutuk. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, luar biasa firman Tuhan dalam kitab Bilangan ini memberkati kita. Sudahkah kita hidup seperti sikap orang yang tidak meragukan Tuhan yang saya sampaikan? Atau kita seperti bangsa Israel yang meragukan kuasa Tuhan, sehingga hidup kita tidak berdampak bagi kemuliaan Tuhan, tapi hidup kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kita akan melihat di ayat selanjutnya, di ayat 24 nanti selanjutnya, bagaimana Tuhan betul-betul menjawab pertanyaan daripada Musa. Tuhan betul-betul menjawab teriak kerinduan bangsa Israel. Maka di ayat 23 dikatakan, tetapi Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Maka yang terakhir, orang yang tidak meragukan Tuhan adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, Musa sudah berhadapan dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan, lalu dia masih katakan, dari mana Tuhan, dari mana Tuhan? Tetapi kita tidak mau seperti Musa. Tuhan berfirman, Tuhan menepatinya. Tuhan berjanji, Tuhan menepatinya. Mari kita yakinkan dan percaya kepada Tuhan bahwa firman-Nya itu ya dan amin. Maka di ayat 21 Musa katakan, namun engkau berfirman, Tuhan sudah berbicara, tapi Musa tidak percaya. Bukankah Tuhan juga berbicara bagi kita melalui firman-Nya? Tiap hari kita renungkan firman Tuhan. Bahkan tiap hari kita buat status kita, status firman Tuhan. Tapi dalam beban yang berat, itu hanya sekedar status, tapi tidak beriman. Saya berharap semua jemaat GPI Gloria, bahkan Bapak Ibu yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, biarlah kita memiliki status yang benar, bahwa kita beriman kepada Tuhan, bukan sekedar status untuk orang menilai kita rohani, ya, di Facebook status firman Tuhan, Instagram status firman Tuhan, tapi sebenarnya status hidupnya benar nggak sesuai dengan firman Tuhan itu? Atau masih meragukan Tuhan, tidak percaya? Mari kita merubah hidup kita. Saya yakin bahwa perjalanan hidup ini pasti banyak gelombang, badai yang akan menerpa kita, kesedihan, kesusahan. Tetapi biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu berjanji, Tuhan itu berfirman, dan Tuhan itu menggenapi setiap janjinya. Tuhan itu Maha Kasih yang memperhatikan hidup kita. Apalagi orang-orang pilihan Tuhan, Dia tak akan membiarkan orang-orang pilihan Tuhan. Dia bertanggung jawab untuk orang-orang pilihannya. Kalau Tuhan memelihara kita dalam perjalanan tahun-tahun yang lalu, dengan pergumulan dan kesusahan kita, maka Tuhan Yesus yang sama juga yang akan bertanggung jawab untuk hidup kita dalam perjalanan ke depan. Maka karena itu saya simpulkan, jangan pernah meragukan kuasa Tuhan. Hiduplah selalu bersyukur kepada Tuhan dengan apa yang kita nikmati. Berhentilah bersungut-sungut, gantikanlah dengan ucapan syukur dan puji-pujian. Jadilah orang benar yang tidak gampang tergoda, tapi membawa orang lain untuk mengenal dan percaya kepada Tuhan. Dan yang terakhir, dalam segala situasi,
percayalah kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih kebenaran firman-Mu kembali meyakinkan kepada kami bahwa Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang memperhatikan kami, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Sama seperti Engkau memperhatikan bangsa Israel, tidak pernah Tuhan meninggalkan bangsa ini. Hanya bangsa ini sajalah yang selalu memiliki kebiasaan tidak tahu berterima kasih, selalu bersungut-sungut, tidak bisa menikmati apa yang Tuhan berikan. Kami tidak mau seperti bangsa ini, Tuhan. Kalaupun itu sedang terjadi dalam hidup kami, hari ini kami mau berkata, Tuhan ampuni kami, Tuhan kuduskan dan sucikan kami, agar berkat-Mu tidak terhalang bagi kami. Tuhan mampukan kami untuk terus bersyukur dalam keadaan susah maupun senang, dalam setiap waktu dalam hidup kami, dalam keadaan yang tidak kami inginkan pun terjadi, kami harus selalu bersyukur. Karena dengan bersyukur kami melihat kebaikan-kebaikan Tuhan yang selalu menyertai kami. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, memberkati kami. Biarlah itu menguatkan kami dan membuat kami semakin kuat dan teguh di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.